Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, di kesempatan yang barokah ini, kita berada di edisi khusus bulan Ramadan. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa mendirikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini, sehingga kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Tergolong di dalam sabdanya baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya mengharap pahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya orang tersebut, dosa-dosa yang telah lalu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, kita bakal membahas tentang apapun itu yang bisa membatalkan puasa. Karena dengan kita mengetahui sesuatu kesalahan, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan puasa, ibadah puasa kita menjadi sempurna. Sehingga kita bisa menjaga apapun sesuatu hal tersebut yang bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Salah satu yang membatalkan puasa, sebagaimana yang telah dibahas ini semua oleh para ulama, adalah ketika seseorang itu sengaja untuk muntah, entah dengan memasukkan jarinya ke mulutnya atau dengan cara-cara yang lain, sehingga keluarlah apa yang ada di dalam perutnya orang yang sedang puasa tersebut dalam keadaan sengaja, maka orang tersebut tergolong orang yang tidak sah puasanya dan orang yang batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Apa itu al-istimna? Sebagaimana yang telah dibahas oleh para ulama-ulama kita, istimna adalah ketika seseorang itu dalam keadaan puasa, kemudian orang tersebut itu sengaja untuk mengeluarkan air maninya atau spermanya, ya, entah dengan tangannya sendiri, entah dengan tangannya istrinya, ya, sehingga ini termasuk mengeluarkan sperma dengan sengaja. Maka hal tersebut termasuk yang membatalkan puasa seseorang muslim. Begitu juga yang semisal hukum seperti ini adalah ketika seseorang tersebut itu bersentuhan dengan istrinya dalam keadaan syahwat, atau mencium istrinya dimanapun itu, di anggota salah satu tubuh anggota istrinya dalam keadaan syahwat, dan orang tersebut dalam keadaan puasa, kemudian dengan menyentuh atau dengan mencium istrinya dalam keadaan syahwat tersebut sampai bisa menjadikan laki-laki tersebut itu keluar spermanya, maka hal ini juga hukum yang sama bisa membatalkan puasa seseorang yang sedang melakukan puasa tersebut. Nah, maka dari sini kita harap untuk senantiasa menjaga, ya, syahwat kita, khususnya syahwat kita dari hal-hal yang haram, ya, dari hal-hal yang halal saja bisa membatalkan puasa, apalagi hal-hal yang haram, maka lebih-lebih lagi, ya, karena bulan Ramadan disebutkan oleh
Rasulullah bahwasanya bulan Ramadan ini adalah jihadun nafs. Ya, jihad untuk melawan hawa nafsu. Ya, semoga kita dan antum semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan, mengekang nafsu-nafsu kita di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu yang bisa membatalkan puasa adalah al-huknah fi ahadi sabilain. Huknah itu adalah memasukkan obat di jalan keluarnya kotoran. Ketika obat orang yang sakit itu harus dimasukkan di salah satu jalan depan atau jalan belakang, maka ini adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Terus jarum suntik yang biasanya dimasukkan oleh dokter untuk mengobati pasiennya, maka hal tersebut seperti apa hukumnya? Apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak? Maka ulama menyebutkan, menfatwakan bahwasanya apabila jarum suntik tersebut mengandung zat yang bisa mengenyangkan seseorang yang disuntik, maka hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Akan tetapi apabila suntik tersebut tidak mengandung zat yang sampai mengenyangkan, ya, tapi cuma mengandung obat mungkin, ya, ulama memerinci lagi. Dilihat dulu, ketika dokter menyuntikkan suntiknya, zat tersebut kalau sampai masuk ke perut, maka hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau jarum suntik tersebut gak sampai masuk ke perut, maka hal ini tidak membuat puasa seorang muslim ini batal. Ya, ini hukum jarum suntik yang mana hal tersebut ini sangat banyak di zaman sekarang ini, yang mungkin salah satu dari kita ada yang kurang tahu tentang hukumnya. Maka inilah penafsiran ulama atau perincian ulama tentang hukum-hukum tersebut. Kadang membatalkan apabila jarum suntik tersebut bisa mengenyangkan, atau tidak membatalkan apabila tidak mengenyangkan dan tidak sampai zat yang disuntikkan tadi itu sampai ke saluran perut. Ya, kemudian salah satu yang membatalkan puasa adalah apapun sesuatu yang masuk melalui lubang yang ada di dalam manusia. Ya. Entah itu hidung, entah itu mulut, entah itu telinga, entah itu jalan depan, entah itu jalan belakang, yang mana ulama mengibarahkan lubang-lubang tersebut dengan al-jauf al-munfatih, lubang yang terbuka, yang bisa kemasukan ain, yang bisa kemasukan zat, ya, entah itu air atau yang lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu melaksanakan puasa dan masuk zat di dalam salah satu lubang tersebut, hal ini bisa membatalkan puasa orang tersebut. Ketika misal ditanyakan, lu gimana lubang kemaluan, maaf, lah ini kan nggak munfatih. Dikatakan ini munfatih. Munfatih karena kenapa? Ketika keluarnya kotoran dari tubuh manusia, maka pasti lubang tersebut akan terbuka. Ya. Dan ditakutkan ketika seseorang itu buang hajat dan lubangnya itu nempel di air, ketika keluarnya hajatnya tadi, maka ada jenjang atau waktu bukanya alat atau kemaluannya tadi, ditakutkan masuknya air ke dalamnya, maka ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Ya, begitu juga ketika yang sering kita dapati adalah ketika kita mandi, kemudian nggak sengaja air itu masuk di dalam salah satu lubang kita, entah telinga atau hidung. Ya. Atau ketika kita ini, sebagaimana wudhu itu salah satu sunnahnya wudhu adalah madmadah wal istinsyaq, yaitu memasukkan sebagian air di mulut dan di hidung. Ini sunnah di dalam wudhu. Ketika seseorang kadang itu wudhu kok kemasukan air gak sengaja, maka gimana ini hukumnya? Maka ulama
menjelaskan ini semua apabila mandi tersebut mandi yang matlub atau mandi yang dianjurkan oleh syariat, kemudian sabakol ma, nggak sengaja kok kemasukan nggak sengaja kok kemasukan air di dalam salah satu lubangnya, sedangkan mandinya tersebut mandi yang dianjurkan oleh syariat, seperti mandi Jumat misal, atau bahkan mandi yang wajib seperti mandi ketika seseorang itu mendapatkan hadas besar, junub misal, kemudian nggak sengaja kemasukan air, maka hal ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Akan tetapi kalau mandinya mandi yang nggak dianjurkan oleh syariat, seperti mandi kita mandi sehari-hari, atau mandi kita karena kita ini gerah, kemudian kok nggak sengaja ketika itu dalam waktu puasa kemasukan air di dalam salah satu lubang kita, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa. Kemudian termasuk masuknya sesuatu ke dalam salah satu lubang ini adalah yang membatalkan puasa, masuknya asap rokok yang dihisap oleh perokok, itu bisa membatalkan puasa. Dan ulama menggolongkan asap rokok ini termasuk ain yang mempunyai bentuk, dengan alasan, dengan dalil bahwasanya asap rokok tersebut sangat berpengaruh, mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Apabila asap rokok tersebut itu terkena baju misal, maka berbekas di situ bau. Maka dari sini ulama menggolongkan asap rokok adalah termasuk yang bisa membatalkan puasa apabila dihisap oleh seseorang yang sedang melakukan puasa. Kemudian salah satu hal yang sering kita dapati adalah ketika kita ini habis sahur, kemudian sudah masuk waktu imsak dan sudah masuk waktu subuh, yang mana ketika itu diwajibkan bagi kita untuk tidak makan apa-apa lagi dan harus melaksanakan puasa. Tersisalah sisa-sisa makanan sahur yang ada di dalam mulut kita. Kemudian tertelan itu. Maka ulama menjelaskan hal tersebut apabila sisa makanan yang tertelan tadi tidak mampu untuk kita pisahkan dan kemudian tertelan ke perut kita, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tetapi selama kita masih mampu untuk membersihkannya, masih mampu untuk menggunakan sikat gigi misal, atau siwak misal untuk membersihkan sisa-sisa makanan tersebut dan mengeluarkan dari mulut kita, kok kita nggak mengeluarkan, akhirnya tertelan, entah sengaja atau tidak sengaja, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa orang yang sedang melakukan puasa. Begitu juga matmadho, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, salah satu sunnahnya wudhu itu adalah matmadho wal istinsyak, memasukkan air di mulut dan memasukkan air di hidung. Kok tiba-tiba gak sengaja masuk itu sebagian air di mulut kita atau di hidung kita, bagaimana hukumnya? Puasa kita apakah masih dikatakan puasa yang sah atau dikatakan puasa yang sudah batal? Maka ulama menjelaskan bahwasannya matmadhoh atau berkumur atau memasukkan air di hidung, apabila kita nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu banyak memasukkan air di hidung atau memasukkan air di mulut, kemudian nggak sengaja kemasukan air tertelan di dalam tubuh kita, maka puasa kita masih dihukumi puasa yang sah. Akan tetapi kalau kita terlalu banyak menggunakan air atau berlebihan menggunakan air sehingga masuklah sedikit air di dalam tubuh kita, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa kita. Maka dari sini para ulama itu menganjurkan ketika kita dalam keadaan puasa dan kita mengambil air wudhu, tetap disunahkan untuk matmadhoh wal istinsyak dengan syarat tidak terlalu banyak menggunakan air. Cukup menggunakan air ini di awal atau di mulut yang bagian depan saja dan hidung bagian depan saja. Ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa apabila masuk di dalam salah satu lubang pada lubang-lubang manusia. Begitu juga yang sering kita dapati adalah ketika kita ini berkendaraan, kemudian masuklah itu debu ke mulut kita atau masuklah itu debu ke hidung kita
atau kadang nggak sengaja bahkan lalat atau serangga masuk di mulut kita atau hidung kita dan kita dalam keadaan puasa, maka hukum yang seperti ini ulama menjelaskan tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Atau bagi ibu-ibu yang suka masak, buat roti misal, ya yang mana di situ ada tepung, kemudian berterbangan itu tepung ketika mengaduk roti, ya. Kemudian masuk di hidungnya atau masuk di mulutnya, ya ini semua juga termasuk yang tidak membatalkan puasa. Ya begitu juga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang tidak membatalkan puasa adalah ketika seseorang itu menggunakan celak mata atau masuknya sesuatu ke dalam mata yang bagian dalam, atau menggunakan bagi orang yang sakit mata menggunakan obat mata, itu semua tidak membatalkan puasanya. Menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, beralasan karena mata ini bukan termasuk jauf al-munfatih. Ya, bukan termasuk lubang yang terbuka. Ya, walaupun ya kadang ketika seseorang itu ya memakai obat mata, terasa obat matanya itu di tenggorokan. Akan tetapi ulama menganjurkan ketika orang itu puasa untuk tidak menggunakan celak atau tidak menggunakan obat mata. Ya. Dari semua apapun yang membatalkan puasa yang telah kita ya bahas tadi, ya begitu juga ya termasuk dari masuknya sesuatu ke lubang, ya khususnya lubang kemaluan ini adalah jima, dan ini yang paling ya sangat tidak disenangi oleh syariat ketika seseorang itu batal puasanya di siang bulan Ramadan karena adanya jima dengan istrinya, ya lebih-lebih dengan seseorang yang nggak diharamkan atau yang nggak dihalalkan oleh syariat, maka ini semua oleh syariat Islam harus ada konsekuensinya yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang membatalkan puasa, khususnya jima, yang mana ulama menyebutkan itu adalah kafaroh, atau ulama membagi menjadi dua. Ya, ada namanya kafaroh, ada namanya fidyah. Ya, apa bedanya antara kafaroh dan fidyah yang harus dibayarkan? Ya, atau disebutkan juga namanya ini denda bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Perbedaan antara kafaroh dan fidyah, ya kafaroh adalah denda yang harus dibayarkan bagi seseorang yang membatalkan puasa dengan sesuatu yang membatalkan tersebut mengandung unsur maksiat atau dosa. Ya seperti jima di siang hari bulan Ramadan dan orang tersebut dalam keadaan puasa. Ya. Maka ini tergolong kafaroh nanti yang harus dibayarkan oleh orang tersebut. Ya, adapun fidyah, fidyah ini adalah sesuatu yang bisa membatalkan puasanya seseorang akan tetapi tidak mengandung dosa. Ya, sehingga ulama itu menggolongkan fidyah di sini, seseorang yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kadang seseorang tersebut wajib mengqodoi puasanya dan wajib membayar fidyah. Siapa itu mereka yang wajib mengqodoi puasanya dan mereka juga wajib membayar fidyah? Mereka adalah seseorang yang membatalkan puasanya karena ditakutkan akan keselamatan orang lain. Seperti ibu yang mengandung janin atau seperti ibu yang menyusui anaknya. Ketika ibu tersebut puasa, ibu tersebut beranggapan nanti kalau saya puasa takut asupan gizi untuk janin anak ini kurang sehingga menyebabkan janinnya ini suka sakit. Atau ketika seseorang ibu yang menyusui berpuasa beranggapan bahwasanya kalau saya puasa takut asupan ASI anak ini kurang sehingga bisa berpengaruh kepada anak yang disusui, maka hal tersebut diperbolehkan bagi ibu untuk membatalkan puasanya dan tidak berdosa. Akan tetapi bagi ibu tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah dan mengqodoi puasanya. Ini macam pertama ketika seseorang batal puasanya dan dia diwajibkan untuk mengqodho dan membayar fidyah. Bagian yang kedua, ketika seseorang itu
ketika membatalkan puasa, kewajiban dia cuma mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Ini banyak ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, masuknya salah satu hal kepada salah satu lubang yang ada di dalam manusia ini membatalkan puasa. Ini yang mewajibkan seseorang tersebut, batalnya puasa tersebut wajib mengqadha'inya tanpa harus membayar fidyah. Kemudian bagian yang ketiga, ketika seseorang itu diwajibkan membayar fidyah tapi nggak diwajibkan untuk mengqadha'i puasa, ini adalah bagi seseorang yang sudah tua dan dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa 1 bulan full di bulan Ramadan. Ya, maka bagi dia boleh untuk melakukan puasa semampu dia. Nggak harus 30 hari full, akan tetapi yang tidak puasa itu digantikan olehnya untuk membayar fidyah. Ya. Atau ada seseorang yang sudah tua atau sakit dan nggak mampu untuk melakukan puasa sama sekali, maka setiap hari diganti puasanya tersebut dengan membayar fidyah. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, yang keempat adalah kadang seseorang ketika meninggalkan puasanya tidak wajib membayar fidyah, juga tidak wajib untuk mengqadha'i puasanya. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang yang tiba-tiba ketika melaksanakan puasa kok gila, dan gilanya tadi bukan karena kesengajaan orang tersebut, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah, juga tidak diwajibkan untuk mengqadha'i puasanya. Ya, ini ringkasan tentang hal-hal orang-orang ketika membayar atau ketika membatalkan puasa, mereka ini diwajibkan mengqadha'i puasanya dan membayar fidyahnya atau tidak, atau qadha'nya saja atau fidyahnya saja, atau tidak sama sekali. Ya, adapun kafaroh, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, kafaroh adalah ya, seseorang yang membatalkan puasa dan dia harus membayar denda yang namanya kafaroh. Karena kenapa? Kafaroh dibayarkan karena sesuatu yang mengandung unsur maksiat. Ya, seperti jima atau berkumpul dengan istrinya pada saat dia ini berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia batal puasanya dan wajib untuk membayar kafaroh. Ya, kafaroh yang disebutkan oleh para ulama ini kafaroh al-murattabah. Al-kafaroh al-murattabah, kafaroh yang harus urut, tidak boleh pindah dari urutan yang pertama ke urutan yang kedua, atau ke urutan yang kedua dari urutan kedua ke urutan yang ketiga, kecuali sudah benar-benar tidak mampu untuk menunaikan urutan yang lebih tinggi. Ya, ini namanya al-kafaroh al-murattabah, kafaroh yang harus dilakukan secara berurut. Ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah pertama, urutan yang paling tinggi adalah idku raqabah, membebaskan budak. Ya, berhubung di zaman sekarang ini, di zaman kita ini sudah tidak ada perbudakan, maka tingkatan pertama sudah dihukumi tidak mampu seseorang untuk membayar dengan urutan yang pertama. Langsung pindah ke urutan yang kedua, yaitu apa? Siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Bagi orang yang melakukan jima di bulan Ramadan siang hari dan dia dalam keadaan puasa. Untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, nggak boleh pindah ke tingkatan yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin atau memberikan makanan pokok di daerah tersebut kepada 60 orang miskin. Nggak boleh pindah ke urutan yang ketiga. Ya, kecuali benar-benar dia tidak mampu untuk melaksanakan urutan yang kedua. Ya, akan tetapi di sini seseorang ketika melanggar dengan jima bersama istrinya, ya, kemudian dia ini diwajibkan urutan yang kedua, yaitu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dia walaupun mengaku tidak mampu, ya, walaupun dia mengatakan misal bagaimana anak melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, sedangkan bulan Ramadan saja yang diwajibkan saja, anak masih bolong dengan melakukan jima dengan istri misal. Ya, bagaimana anak melakukan puasa 2 bulan berturut-turut?
maka tetap harus diperintahkan untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut sampai diusahakan sampai mampu itu melaksanakannya nyambung 2 bulan. Ya, karena hakikatnya dia ini bukan termasuk orang yang nggak mampu. Ya, dia ini orang yang mampu untuk melakukan puasa. Ya, bukan orang yang sakit. Ya, juga bukan orang yang tua yang nggak mampu untuk melakukan puasa, sehingga tetap dia berada di urutan yang pertama, yaitu harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, seandainya batal, dapat 1 bulan batal, tetap ngulangi. Ya, tetap diusahakan sampai mampu orang tersebut menunaikan kafarohnya, yaitu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, gak boleh pindah ke urutan yang ketiga, kecuali dia mendapatkan sakit misal, atau ternyata dia dalam keadaan usia yang sangat tua dan gak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, baru dia pindah untuk ke marhalah yang ketiga. Dan ini sangat jarang. Ya, ini semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan apapun ketika seseorang tersebut membatalkan puasa, maka di situ ada konsekuensinya yang harus dibayarkan, entah dengan fidyah atau qadha, atau fidyah dan qadha, atau ketika yang dilakukan tersebut adalah jima atau berkumpul dengan istrinya, maka kafaroh yang wajib bagi dia adalah kafaratul utma, yaitu seperti yang telah disebutkan tadi. Ya, ini yang wajib kita ketahui ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan, yaitu mengetahui apapun itu yang bisa merusak puasa kita di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh syair, ya, seseorang itu mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya. Araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi. Aku mengetahui keburukan bukan karena aku pengen melakukan keburukan tersebut, enggak. Ya. Akan tetapi aku mengetahui keburukan supaya aku bisa terjaga dari keburukan tersebut. Ya. Waman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Dan seseorang yang enggak tahu keburukan atau kesalahan, ya, kesalahan mana yang salah, mana yang benar, maka seseorang tersebut yaqa' fihi bakal terjatuh di dalam kesalahan atau keburukan tersebut. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita senantiasa diberikan kegampangan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan puasa kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sempurna, benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakih sampaikan. Ya, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.